Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Dan saya mau mengucapkan selamat datang bagi yang baru gabung. Dan salam kenal juga bagi yang baru gabung ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan kronologi. Jadi 3 hari yang lalu, sebelum tahun baru ya guys. Satu malam sebelum tahun baru, ternyata waktu saya keluar membeli bahan-bahan makanan untuk merayakan tahun baru, waktu saya pulang, ada 1 ekor ikan sudah berada di lantai ya guys. Oh my Tapi God. pada waktu itu saya tidak membuat atau mendokumentasikan, karena saya berpikir jangan gara-gara konten nanti ikannya mati ya guys. Jadi pada waktu itu saya langsung selamatkan ikan tersebut ya. Saya masukkan ke dalam tank, saya kasih pendek airnya, lalu saya kasih obat ikan. Jadi ikan tersebut adalah jenis pulkra. Yang pernah saya sebutkan, saya punya baby pulkra, saya peliharanya dari ukuran 4-5 cm. Sekarang mungkin ukurannya sudah 10-11 cm. Nah, ikan pulkra tersebut lompat indah guys. Yang menurut saya itu tidak masuk akal dia lompat indahnya. Karena selama ini tidak pernah kejadian lompat indah di lubang makanan, lubang tempat saya ngasih makanan guys. Ternyata dia bisa melompat melewati lubang yang saya kasih makanan. Seperti begini ya guys contohnya. Nah, jadi di tank ini saya sudah ada penutup kacanya ya. Ini biasanya sudah paling aman guys. Tidak pernah kejadian ada ikan yang bisa sampai lompat indah ya. Maksudnya keluar dari tank. Ternyata ikan pulkra ini bisa melompat melalui lubang ini guys. Ini biasanya lubang tempat saya beri makan ya. Dia lompat melalui ini, di luar dugaan saya. Namanya kalau ada lubang ya, begitulah guys. Ada risikonya ya. Mengakibatkan pulkra saya lompat indah. Untungnya masih belum kering ya guys. Jadi masih bernyawa. Segera saya langsung observasi. Saya masukkan ke airnya. Saya pendekin airnya setinggi ini guys. Ya, supaya jangan sampai dia ini sudah capek, terluka karena lompat indah. Dia masih harus ngambil nafasnya terlalu tinggi. Jadi saya pendekin airnya ya. Terus ini sudah memasuki hari ketiga. Jadi hari ini sekalian saya bikinkan konten. Karena sekalian saya mau mengganti airnya 100% guys. Karena ikan yang sudah terluka parah, lumayan parah, sisinya sudah kering. Setelah kita kasih obatnya seperti biasanya saya pakai pomade ya guys. Nanti biasanya ikannya itu setelah 3 hari kita lihat dia kalau sudah mau makan, kita harus segera water change atau nguras tanknya 100%. Ya, ini saya kasih lihat ya. Contoh saya, mungkin nanti kalau terlalu lama nanti saya percepat juga ya guys. Kurang lebih saya buka penutup kacanya. Saya bawa jaring guys, jaring ya, jaring. Saya ambil ikannya pelan-pelan. Ikannya sudah mulai berenergi nih guys. Bisa lari-lari, jadi dia sudah pasti hidup. Cuma di badannya luka parah guys. Nanti mungkin saya tunjukin ya lukanya bagaimana ya, karena kering guys. Tapi untungnya masih hidup. Waktu pertolongan pertama nanti saya juga jelasin ya guys. Sekarang saya masukkan dulu ke dalam hitungannya apa ini, ember atau ember kecil. Tetap kita safety, kita tutup ya guys. Nah, kita tutup begini kurang lebih. Jangan sampai ikannya lompat ya. Jadi waktu kejadian ikannya itu lompat karena dia lompat indah, lalu dia kan tidak dapat air. Lalu akibatnya dia kering kan. Sisi-sisi di badannya itu mengelupas. Jadi pertolongan pertama saya sediakan air setinggi ini ya, yang tadi saya bilang. Lalu saya kasih obat ikan. Lalu ikannya saya masukkan ke dalam tank. Lalu juga saya kasih oksigen guys. Ini tabung oksigen ya, tabung oksigen. Jadi langkah pertama kita itu langsung tembakkan oksigen guys ya. Bagi kalian yang punya oksigen di rumah, bisa langsung tembakkan ke airnya akuarium, ke dalam akuarium ikan ya. Dibuka ya. Contohnya kurang lebih seperti gini guys. Saya kasih contoh aja ya guys ya. Nah seperti gini guys, kita tembak oksigen. Nah seperti gini ya guys. Kita tembak oksigen kurang lebih 10-15 menit guys. Gunanya apa? Supaya ikannya itu tubuhnya penuh dengan oksigen, dia tidak stres ya.
Seperti kita manusia aja kalau sakit parah itu kan butuh oksigen sampai ditaruh di hidung ya, dipasang di muka ya. Begitu pula binatang guys. Binatang juga memerlukan oksigen jika dia lagi terluka parah ya, kurang lebih begitu. Tapi bagi kalian yang tidak memiliki oksigen, bisa juga memakai aeraktor ya guys. Jadi aeraktor itu bukan oksigen, tapi aeraktor itu dia bisa menciptakan gelembung udara di bawah air, naik ke permukaan air, mengakibatkan permukaan air itu goyang ya. Di saat permukaan air di tank kita itu goyang, dia akan bisa menampung oksigen masuk ke dalam tank ya guys. Jadi permukaan air kalian jika goyang-goyang terus itu bagus. Berarti oksigennya itu masuknya banyak ke dalam tank. Kurang lebih begitu teorinya guys. Saya kembalikan dulu ini. Lalu sekarang setelah saya keluarkan ikannya ya, saya mau mulai menguras ini guys. Jadi di sini saya mau pakai substrat guys ya. Saya mau pakai substrat. Bentar guys, saya potong dulu ya guys. Nanti saya ambil dulu peralatannya. Nah, seperti yang saya jelaskan ya guys. Di sini kalau untuk tanknya dwarf kan saya tidak treatment bunga. Saya memakai substrat ya. Nah, jadi cara mengurasnya ya substratnya harus digoyang-goyang begini dulu guys. Oke. Kurang lebih begini. Substratnya ya supaya kotorannya naik semua. Lalu kita ambil karena ini airnya sedikit ya guys. Kalau airnya banyak kita pakai alat sifon sedot-sedot guys. Karena airnya sedikit mungkin nggak bisa disifon. Coba saya sifon deh. Apakah bisa? Ini guys sifonnya ya. Saya coba ya. Tapi biasanya kalau airnya pendek dia nggak mau. Nggak mau sifon. Oh ini masih bisa guys. Untung ya. Nih airnya keluar ya. Airnya keluar ya. Bisa kelihatan ya. Airnya keluar. Jadi kita sifon semua ini ya. Kotoran-kotorannya. Nanti kita turunkan tanknya ya. Setelah airnya sudah habis atau sudah sisa sedikit, saya angkat tanknya, nanti saya kuras ya. Nanti saya cepatin aja ya videonya guys ya, supaya kalian tidak bosan melihatnya. Jadi ini hanya sebagai contoh edukasi aja dalam mengobatin ikan yang terluka parah, khususnya yang sudah pernah lompat indah sampai kering ya guys. Nanti saya liatin lukanya juga, ikannya sisiknya itu di badannya sampai hilang, memutih semua guys. Tapi untungnya masih selamat ya, karena masih tidak terlalu lama lah. Mungkin sekitar 1,5 jam atau 1 jaman lah guys. Dia lompat indahnya, jadi dia masih bisa hidup. Tapi kalau di atas itu biasanya sudah kering mati sih guys ya. Dan untungnya juga di Surabaya waktu dia lompat indah itu lagi musim hujan guys. Di malam hari dia lompat indahnya. Jadi suhu udaranya masih lembab, jadi tidak membuat ikannya cepat kering ya. Kecuali ikannya lompatnya pas di siang hari guys, kena terik matahari, saya yakin udah sampai 1 jam sudah mati ikannya, pasti kering ya. Kurang lebih begitu penjelasannya guys. Nah nanti kita cepatin aja ya. Ini kurang lebih airnya sudah habis, saya angkat guys. Airnya sudah habis, saya angkat akuariumnya. Oke.
kurang lebih begini ya guys. Harusnya setelah kita nambahin airnya setinggi ini aja cukup ya. Ini untuk masa penyembuhan, jadi airnya nggak usah tinggi-tinggi guys. Harapannya supaya ikannya naik ke atas itu, nafasnya itu nggak terlalu memakan energinya dia, karena dia masih sakit ya guys. Di sini biasanya saya langsung campurin obat ini guys, pomade ya. Ini hanya botolnya aja, tapi isinya itu ini ya, pomade seperti biasanya. Biasanya sebelum masuk ikan itu langsung saya masukkan obatnya guys ya. Tapi kan saya mau menunjukkan ikannya lukanya seberapa parah. Jadi nanti saya masukkan obatnya nanti aja. Sekarang saya ambil ikannya dulu ya. Supaya kalian tahu bahwa ini bukan settingan ya. Ini memang benar-benar lompat indah guys. Ikannya luka. Kalau kalian bisa lihat itu badan ikannya itu, siripnya itu sampai melupas. Nanti aja guys, kasihan ikannya. Ini ya guys ya, kurang lebih dilihat badan ikannya itu sampai cuil-cuil guys. Kelihatan enggak? Saya dekatin ya, ini supaya enggak backlight ya. Bisa kelihatan ya guys, itu guys. Karena kering sampai luka ya. Ekornya juga kering, dia akhirnya juga terluka-luka ya. Kurang lebih begini ya guys. Nah ini begini, ini ikannya luka beneran guys. Karena lompat indah. Saya enggak tahu ini yellow spotnya aslinya banyak guys. Tapi kalau sudah terluka sampai badannya mengelupas gini, apakah dia yellow spotnya bisa kembali lagi atau tidak? Tapi yang paling penting itu ikannya selamat ya guys. Saya sih kualitas nggak memperdulikan, karena saya sayang hewan. Yang saya jaga itu adalah nyawa ikannya guys ya. Sudah, sementara seperti itu, lalu saya kasih obat ikan sekarang guys. Ini obat ikan yang saya bilang tadi, pomade. Pomade secukupnya saja. Secukupnya saja, bisa kita aduk-aduk pakai sikat gigi yang bekas, kurang lebih begini supaya merata ya. Lebih begini ya guys, supaya rata. Lalu jangan lupa kita tutup penutupnya lagi. Nah ini yang paling penting ya. Terkadang sudah dikasih penutup kaca aja, ada lubang sedikit, ikannya masih bisa lompat ya melalui sini ya, melalui sini ya. Tapi ini ikannya sudah pasti selamat guys, karena pertama kali masuk tank itu aslinya ikannya sudah miring, lemes. Makanya saya tembak pakai oksigen tadi supaya ikannya itu mendapatkan oksigen banyak selama 10-15 menit tergantung kebutuhan ikannya ya guys. Setelah saya tembak dia sudah mulai lurus, sudah mulai tegak ikannya, tidak miring lagi, sudah saya lepas oksigennya. Tapi jika kalian di rumah tidak punya oksigen, tabung oksigen, pakailah aeraktor ya. Itu untuk membantu supaya air yang di dalam tanknya itu dimasukin banyak oksigen. Harapannya ikannya itu terselamatkan ya. Jangan lupa juga dikasih obat ikan ya guys. Wah panas sekali guys, saya sampai berkeringat ini guys. Jadi saya sarankan juga sih guys, kalau ikan sakit lebih baik ini jangan pakai substrat ya guys. Karena substrat ini bisa menyerap obat ikannya tersebut ke bawah, ke pasmalnya ya. Kenapa di sini saya pakai substrat? Karena saya sudah males mengganti atau menguras substratnya. Harusnya kalau ikannya lagi kritis, lebih baik ditaruh di tank yang tidak ada substratnya. Karena substrat pasmal merah ini, pasir malang merah ini, dia bisa menyerap obat ikannya. Jadi nanti obat ikannya bisa habis dengan cepat ya, karena diserap oleh atau disaring oleh pasmal merahnya ya guys. Jadi saya tidak sarankan kalau kalian memakai substrat pasmal merah dalam mengobatin ikan yang kritis atau luka parah ya guys. Karena apa saya pakai substrat di sini? Karena saya sudah yakin ikannya ini selamat ya. Karena yang dari kritis sudah sampai bisa makan cacing, saya anggap berarti ikannya sudah pasti terselamatkan. Begitu kurang lebihnya guys ya. Saya rasa cukup ya info saya dalam menangani ikan yang habis lompat indah guys. Semoga bermanfaat ya. Saya juga keringetan ini. Terima kasih sekali lagi, salam kenal yang baru gabung. Semoga kalian suka dengan konten kali ini, dan semoga konten saya bermanfaat bagi kalian ya guys. Bye bye.